Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Sarika Dinda. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sudah memasuki bab yang ketujuh, yaitu remote access. Di sini untuk pembelajarannya yang akan kita bahas yaitu telnet dan SSH. Yang pertama ya, seperti yang kita ketahui, kabel untuk meremote atau kabel serial yang biasa digunakan untuk meremote itu berwarna biru, yaitu serial console. Nah, di sini kita tahu bahwa router yang menggunakan tampilan CLI hanya tersedia di Cisco Packet Tracer. Ketika kita menggunakan real device untuk mengkonfigurasi router, kita perlu meremote-nya melalui PC. Misalkan di sini kita tambahkan satu PC di sebelah router, kemudian hubungkan dengan kabel konsol pada PC, pilih yang RS232 ya. Nah, namun untuk kabel konsol itu tidak terlalu panjang. Jadi misal ada router di daerah A yang ingin kita remote, sedangkan kita berada di daerah B, lalu bagaimana cara kita meremote-nya? Jadi kita bisa menggunakan telnet atau SSH, yaitu untuk meremote dengan jarak jauh tanpa menggunakan kabel konsol. Yang kedua, konfigurasi telnet. Oke, langsung saja kita akan mengkonfigurasi telnet terlebih dahulu. Kita klik routernya, kemudian masuk ke global mode dan jalankan perintah line VTY, lalu tanda tanya. Maka di sini muncul range angka dari 1 sampai 15. Misalkan kita isikan angka 0, 2, jadi peranda ini menandakan berapa area yang dapat meremote router ini menggunakan telnet dalam waktu bersamaan. Artinya di sini terdapat 3 orang, yaitu angka 0, 1, dan 2. Kemudian kita akan memberikan password, misalkan 123. Nah, jika sudah, ketikkan login. Nah, perintah login ini mendefinisikan jika kita masuk ke telnet, kita harus memasukkan password yang sudah dibuat. Selanjutnya, kita ketikkan transport input spasi tanda tanya. Nah, di sini akan muncul 4 opsi, yaitu none atau tidak ada, lalu SSH, dan ada telnet, dan juga ada terdapat all SSH dan telnet. Kita coba untuk telnet terlebih dahulu. Jadi kita ketikkan transport input telnet, lalu exit. Kemudian kita jalankan enable secret dan passwordnya ya, yaitu agar PC yang meremote router nantinya bisa mengakses mode privilege dan mode global. Kita bisa ketik enable secret 123. Selanjutnya kita bisa lakukan pengujian. Misalkan di sini pada PC 8 kita buka desktop, lalu pilih telnet dan SSH client. Pada connection type kita pilih telnet, dan untuk hasname-nya di sini bisa pilih IP mana saja yang berada di VLAN berapa. Misalkan di sini VLAN 10, berarti kita gunakan IP 10.10.10.1. Lalu kita klik connect, kemudian kita masukkan passwordnya yaitu 123. Lalu kita bisa masuk ke mode privilege. Maka kita juga dimintai password. Kita masukkan saja. Nah, sekarang kita telah berhasil meremote router yang menggunakan telnet. 3 telnet dengan username. Jadi untuk telnet yang kita konfigurasikan sebelumnya itu masih kurang aman. Nah, kali ini kita akan mencoba telnet menggunakan username pada router kita. Ketikkan username. Misalkan di sini username-nya Dinda Sarah. Lalu masukkan password, misalkan 444. Nah, jika sudah enter, kemudian jalankan perintah line VTY 02. Dan jalankan perintah login logout, yang mana perintah ini nantinya saat kita login kita dimintai memasukkan username dan passwordnya. Lalu masukkan perintah transport input telnet. Jika sudah, kita coba remote dari PC 7 misal. Kita klik desktop lalu pilih telnet dan SSH. Untuk connection type kita pilih telnet, dan untuk hostnya kali ini kita pakai 20.1. Nah, perhatikan di sini kita harus memasukkan username. Nah, di sini kita masukkan saja. Oke, di sini kita sudah berhasil meremote telnet menggunakan username. 4. Konfigurasi SSH pada router. Selanjutnya kita akan membahas SSH pada router. Nah, sebelum melakukan konfigurasi kita perlu mengganti hostname-nya terlebih dahulu karena nantinya itu akan lebih aman. Kita ketik hostname, misalkan namanya Dinda. Maka hostname-nya sudah berubah ya. Jika sudah, kita setting domain name-nya juga. Kita ketik IP domain strip name dinda.com. Kemudian konfigurasikan SSH-nya. Karena SSH itu aman, lebih aman, maka kita menggunakan key. Kita ketik crypto key generate RSA. Di sini kita diminta untuk memasukkan bit. Nah, secara default kita disarankan untuk angka 1024.
kita masukkan 1024, lalu kita konfigurasikan line VTY 02. Kemudian ketik transport input SSH. Jika sudah, kita coba pada PC 7. Di sini connection type-nya pilih SSH. Untuk hostname-nya kita pakai 30.1 dan untuk username-nya kita masukkan, kemudian klik connect. Lalu masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah berhasil meremat PC menggunakan SSH. Yang kelima, konfigurasi IP address pada switch. Selanjutnya, kita akan mengkonfigurasi IP pada switch. Kita buka switch 2, lalu masuk ke mode global. Kemudian masuk pada interface VLAN. Misal di sini VLAN 10. Kita ketik interface VLAN 10. Kemudian kita masukkan IP-nya, misalkan 10.10.10.10.35 dan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Kita berikan juga IP gateway-nya dengan komen IP default strip gateway 10.10.10.10.1. Jika sudah, kita cek dengan DUSOL IP interface brief. Di sini klik spasi. Nah, di sini untuk IP VLAN 10-nya sudah masuk. Kemudian lakukan hal yang sama untuk VLAN 20.35 ya. Di sini untuk caranya akan saya percepat, teman-teman bisa disimak. Yang keenam, konfigurasi SSH pada switch. Seperti sebelumnya, kita perlu mengubah hostname dan memberikan domain name. Di sini akan saya percepat ya. Jika sudah, kita ketik crypto key generate RSA. Lalu masukkan angka 1024. Selanjutnya kita setting username dan juga passwordnya. Di sini saya samakan yaitu Dinda Syara dan passwordnya 444. Kemudian konfigurasikan line VTY 02. Lalu ketikkan transport input SSH dan jalankan perintah login lokal. Lalu exit. Nah, jangan lupa untuk memberikan perintah enable secret dan juga passwordnya. Kita ketik enable secret 123. Maka kita sudah selesai untuk mengkonfigurasikan SSH. Langsung saja kita uji coba pada PC 7. Di sini untuk connection type, ini kita pilih SSH dan hostname-nya yaitu 10.35. Untuk username-nya itu Dinasara dan passwordnya 444. Di sini kita sudah berhasil konfigurasi SSH pada switch. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.